Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Mbak Titin Tetangga Kamu. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, dikasih hidup yang berkah barokah, dimudahkan urusannya dan semangat. Senangnya ternyata aku bisa juga mengunggah video dan ini benar-benar video pertama aku. Jadi semisal teman-teman menemuin video aku ini, jika subscribernya masih dalam hitungan jari harap maklum. Dan teman-teman yang mau menambahkan subscriber, terima kasih banyak ya. Dan ini video aku buka di kegiatan pagi aku yang menikmati udara pagi di pedesaan, ditemenin anak bungsu aku ya. Dan aku tinggal di daerah Palembang bagian desa. Kalau dari tempat aku ke Jembatan Ampera kurang lebih 1 jam perjalanan naik motor. Teman-teman semua, siapa nih yang sudah pernah berkunjung ke Ampera? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Dan ini lanjut di pekerjaan emak-emak pada umumnya yang sibuk ngurusin rumah yang pekerjaan yang nggak ada habis-habisnya. Apalagi kalau anggota di rumah banyak karena ada 4 orang anak di rumah. Kebayangkan cucian setiap hari sudah dipastikan sebanyak apa. Jadi daripada pusing mikirin kerjaan yang gak ada habis-habisnya, mending aku ajak teman-teman semua bikin risol rogut untuk stok cemilan anak di rumah. Tapi bisa dijadikan ide usaha loh. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Di sini aku sudah menyiapkan 1 kilo wortel serta setengah kentang dan ada juga daun bawang seledri. Aku suka bingung sendiri deh sama pemerintah. Di saat dia bilang harus kasih makan anak yang bergizi, tapi semua harga bahan kebutuhan dapur harganya selangit. Kayaknya bukan aku aja sih yang ngerasain, iya nggak sih? Bagi kalian yang tinggal di kota mungkin bisa demo di depan Istana Negara. Tapi bagi kami yang tinggal di daerah terpencil hanya bisa menerima. Beli gas LPG di tempat aku sekarang harganya 27.000. Bahkan bisa sampai 30 sampai 35.000 jika menyeberang laut. Hanya bisa menerima tanpa bisa berkata-kata. Ya inilah rasanya hidup di Indonesia tercinta. Kalau teman-teman bilang, Mbak Titin bikin risol rogut kan capek, apalagi ngiris isiannya kecil-kecil jelimet. Sini aku ajarin. Setelah kentang dan wortel kita cuci bersih, kita kukus terlebih dahulu. Tidak usah lama-lama, hanya sampai layu saja. Tujuannya apa Mbak kok dikukus dulu? Ya tentunya jauh lebih mudah dan lebih satset. Karena kalau kita mengiris wortel dan kentang dalam keadaan mentah, keras dan membutuhkan waktu yang lama. Tapi jika kentang dan wortel sudah kita kukus jauh lebih mudah serta menghemat waktu. Di sini aku juga sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, garam, gula, roiko, lada serta 3 saset susu kental manis. Karena aku lagi males ngulek, jadi di sini aku pakai blender. Jangan lupa kita potong-potong dahulu bawangnya serta kemiri sudah aku geprek terlebih dahulu. Dan aku juga menambahkan sedikit air. Yang pertama-tama aku bakal tumis terlebih dahulu untuk bumbunya. Kita tumis sampai benar-benar harum karena tadi aku menambahkan air. Jadi pastikan bumbu yang kita tumis sudah benar-benar tanek. Dan langsung aja untuk sayurannya kita masukin serta seasoning juga sekalian aku masukin. Ada 1 sendok makan garam, 2 sendok makan gula pasir, 3 saset roiko serta 1 bungkus lada bubuk. Karena sayurannya sudah kita kukus, dia posisinya hampir matang. Jadi untuk masak isiannya tidak butuh waktu lama dan tidak perlu menambahkan air. Tapi jika masak wortel dan kentangnya dalam posisi mentah wajib banget ya menambahkan air. Dan ini aku masukkan 3 susu saset. Dan barusan ada anak kedua aku yang baru pulang sekolah kelas 3 MTS. Dan saya juga menambahkan daun bawang seledri serta 3 sendok makan terigu yang dilarutkan di 150 ml air. Nah walaupun saat masak isian ini tidak menambahkan air, tapi nggak usah khawatir, nanti bakal keluar dengan sendirinya dari sayuran yang kita masak ini. Di sini videonya sudah saya percepat ya, jadi jika dirasa sudah pas bisa diangkat dan diangin-anginkan agar saat kita menggulung risol isiannya sudah benar-benar keadaan dingin. Dan ini pembuatan kulit risolnya. Di sini aku gunakan takaran 1 kilo tepung terigu, merek bisa apa aja. Tambahkan 10 sendok makan sagu, 1 sendok makan garam serta 1 saset susu bubuk. Kita aduk dalam keadaan kering. Lalu aku tambahkan air sedikit demi sedikit dan ini air yang aku gunakan ada di 2300 ml air.
Saya masukkan minyak sayur sebanyak 4 sendok makan. Diaduk terus sampai tercampur rata, dan jangan lupa adonan kita saring agar tidak ada tepung yang bergerindil. Dirasa adonan sudah pas, kita diamkan adonan selama 30 menit. Oh ya, tadi aku juga menambahkan 2 telur, tapi maaf ya nggak ke-record. Untuk mencetak kulit risol bisa gunakan teflon biasa, tapi karena aku kemarin baru beli teflon Qualek, jadi aku akan gunakan teflon Qualek. Cara menggunakannya cukup mudah, tinggal dicelupin di piring adonan, panggang di atas kompor dan angkat. Kita ulangi lagi, celupkan dalam mangkok adonan, taruh di atas kompor, dan ini hanya perlu sesaat langsung diangkat. Dan siap diisi dengan isian yang tadi sudah kita siapkan. Dan cara menggulungnya terserah mau dibikin model apa, karena selain bentuk risol yang lonjong bisa juga digulung segitiga sesuai selera. Bagi kalian yang ingin tahu di mana bisa beli teflon Qualek yang kayak aku pakai ini, linknya sudah saya siapkan di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik ya. Di sini aku juga sudah menyiapkan adonan pencelup yang aku buat dari terigu yang ditambahkan air serta sedikit roiko. Caranya tinggal dicelupkan dan digulungkan ke tepung roti. Karena 1 kilo terigu bisa menghasilkan 70-75 biji risol, jadi aku mengemasnya dalam wadah mika seperti ini. Tujuannya selain mudah dimasukkan ke dalam freezer, dengan cara ini juga bisa memudahkan jika kita ingin menggoreng, tinggal ambil 1 bungkus, keluarkan dari freezer, diangin-anginkan dan tinggal digoreng. Dan ini juga bisa memudahkan saya karena saya juga ingin membagikan risol ini ke tetangga saya. Loh Mbak Titin, kok malah dibagi-bagi? Kan bisa dijual, bisa dijadikan duit. Oke, memang niat awalnya aku pengen bikin konten masakan dan hasilnya aku jual. Tapi karena ini konten pertama aku yang masih kaku dalam mengambil gambar, hasilnya aku ngonten dari benar-benar jam 6 pagi sampai asar baru selesai. Kalau aku lanjut, ini risol saya jual belum tentu cepat habis karena aku tidak pernah jualan. Aku nggak bisa ngebayangin dan belum siap untuk ditolak. Jika saya keliling dari rumah ke rumah dan yang saya temuin, maaf ya Mbak, lagi nggak pegang duit. Maaf ya Mbak, saya sudah bikin jajanan sendiri di rumah. Maaf ya Mbak, lain kali. Sudah nggak kebayang malunya kayak apa. Apalagi aku benar-benar sudah capek dan sudah pengen videonya cepat selesai. Jadi aku memutuskan separuh saya masukkan freezer sebagai stok 9 dan separuhnya lagi saya bagikan tetangga, 3 biji 1 orang, dan ada 10 tetangga yang aku datengin. Semoga dengan cara ini Allah membuka pintu rezekinya untuk saya, serta saya dibimbing agar bisa ngonten dengan mudah, dan hasil akhirnya yang aku cari adalah bisa ngajak umroh 1 keluarga besar, semua anak-anak saya bisa masuk di sekolah hafalan Quran. Dan alhamdulillah akhirnya videonya sudah mau selesai. Terima kasih ya bagi yang sudah mau menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bisa menjadi inspirasi, ternyata kita bisa karena ada kemauan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.